Nah, coba kita bahas satu persatu. Minggu lalu kita sudah lihat tentang genre ya, atau tentang belum ke genre ya, tapi tentang observasi ya. Kita lompati dulu ini. Kalau observasi itu sebenarnya bicara mengenai apa sih? Kalau observasi, observasi itu sama dengan kalian mengamati satu objek. Jadi pengamatannya itu yang kalian lakukan adalah pengamatan yang benar-benar dilakukan dengan apa? Pengamatan yang dilakukan dengan sangat detail, ya, sangat rinci. Ya, jadi kalian melihat dari berbagai sisi, kemudian kalian mencatat apa saja ya data dan informasi yang ada. Ya. Jadi teks yang ada di depan kita itulah yang menjadi objek. Jadi kita tidak lagi memiliki objek yang berbeda atau objek yang lebih dari satu di dalam hermeneutik itu, tetapi di dalam hermeneutik objeknya satu, ya, yaitu teks. Nah, bagaimana melakukan observasi terhadap teks? Itulah yang disebut dengan Anda membaca, ya kan? Yang beberapa hari lalu saya katakan bahwa di dalam melakukan observasi yang Anda lakukan adalah mencatat apa yang Anda temukan, bukan apa yang Anda temukan. Jadi selama Anda membaca teks di dalam sebuah langkah hermeneutik atau upaya untuk menafsir, maka Anda perlu melakukan dulu pengumpulan data, pengumpulan informasi, pengumpulan fakta dari teks itu. Ya. Jadi informasi apa saja, bisa saja informasinya tentang peristiwa, kan? Lalu informasi apa saja? Informasi tentang tokoh, benar kan? Informasi apa saja? Informasi tentang misalnya iklim, ya kan? Kalau Yesus Kristus meredakan angin topan itu bukan saja bicara peristiwa, kan? Tapi bicara ada tokoh, bicara juga ada iklimnya. Bagaimana dia meredakan angin kencang, ya. Jadi kita bisa melihat itu dan kita mencatat itu. Nah, yang perlu kalian lakukan di dalam observasi adalah, anggaplah kalian memiliki lembar kerja, ya. Namanya lembar kerja. Ini harus ada lembar kerja pertama, ya. Yang kalian harus lakukan adalah mencatat, ya. Jadi mencatat informasi, ya, fakta, peristiwa, tokoh, ya, dan seterusnya. Itu harus dicatat. Jadi di kertas kalian yang begini itu penting ada catatan. Saya justru menganjurkan kalau kalian misalnya mau membuat sebuah langkah tafsir, misalnya saya mau menafsir tentang Yesaya 33, Yesaya 43 misalnya, maka saya kalau sedapat mungkin menyediakan satu buku khusus, ya, atau kalau menggunakan laptop menggunakan satu file khusus. Ya. Kalau saya menggunakan buku, memang perlu juga untuk menulis, ya, berlatih, ya. Kadang-kadang kita sudah terbiasa dengan laptop dan sebagainya, tidak lagi menggunakannya. Tapi penting mencatat. Jadi siapkan satu lembar kerja atau satu buku kerja khusus tentang observasi itu. Observasi ini istilah yang saya gunakan sama dengan melakukan orientasi teks. Orientasi
orientasi teks. Nah, perhatikan, saya dalam mengajar hermeneutik akan mendorong Anda bukan membaca teks bahasa Ibrani, teks bahasa Yunani terlebih dahulu. Paham ya? Tapi saya minta Anda untuk membaca teks yang mudah Anda pahami. Benar nggak? Teks apa yang mudah Anda pahami? Ya teks terjemahan. Jadi dalam orientasi teks ini Anda mesti lakukan pembacaan yang detail, ya, berbasis pada terjemahan. Tapi terjemahan Alkitab yang resmi, ya, terjemahan Alkitab yang resmi. Terjemahan Alkitab yang resmi dalam bahasa Indonesia itu kan ada LAI, ya. LAI. Nah, di sini ada terjemahan baru. Karena ada LAI juga terjemahan lama kan? LAI ada juga TL. TL itu terjemahan lama. Terjemahan baru punya dua edisi. Edisi 1, ya. Ini tahun 1974. Lalu terjemahan baru 2, edisi 2, ini tahun 2023. Jadi munculnya terjemahan baru 2, jaraknya dengan terjemahan baru 1 itu kurang lebih 50 tahun. Nah, kenapa mesti begitu? Memang di dalam merevisi sebuah terjemahan harus satu generasi. Nggak bisa saya hari ini atau Lembaga Alkitab Indonesia hari ini mengatakan bahwa ini terjemahan baru versi 2, lalu tahun depannya sudah versi 3, nggak boleh. Ya, jadi menerbitkan terjemahan baru versi 3 itu tunggu 50 tahun lagi. Nangkap ya? Ya saya sudah nggak ada ya, kalau masih ada ya. Kalian masih muda, masih dapat. Tapi saya masih beruntung. Saya lahir, katakanlah 2 tahun sesudah tahun 74, dan saya sampai sekarang masih dapat terjemahan baru 2. Oke, jadi kita lihat ya. LAI ini terjemahan resmi. Gunakan terjemahan resmi. Jangan menggunakan terjemahan yang tidak resmi. Mengapa begitu? Itulah etikanya. Kita bicara tentang etika. Ya. Kadang-kadang terjemahan tidak resmi itu tidak didasarkan pada berbagai standar, ya. Dalam standar penerjemahan itu sangat ketat. Ya, saya pernah mengikuti pelatihan itu, meskipun di dalam konteks pelatihan yang kecil untuk terjemahan, misalnya untuk terjemahan bahasa daerah misalnya, tapi bisa memahami bagaimana rumitnya penerjemahan. Dalam buku saya yang saya tulis, Kitab Kobaja, itu saya memiliki terjemahan sendiri. Tetapi saya harus menyampaikan bahwa tafsiran buku ini didasarkan pada terjemahan sendiri. Nah, itu ada etikanya juga. Nah, jadi catatlah, biasakan Anda mencatat. Jadi jangan biasakan hanya membaca saja. Oke? Jadi di dalam satu lembar kerja khusus itu Anda bisa mendapatkan banyak informasi. Sangat kaya, akan Anda diperkaya dengan luar biasa, dengan data, dengan pengetahuan, dengan apapun yang Anda temukan di dalam teks. Itu observasi. Jadi observasi atau orientasi teks tidak mengizinkan Anda membuat renungan. Tahu ya renungannya? Kalau Anda kan sudah merenungkan, oh kalau begitu Allah itu baik, gitu ya. Oh Tuhan itu menghendaki saya berbuat ini, berbuat itu kan.
Itu kan renungan kita. Oh, kalau saya di tengah-tengah jemaat saya mesti lakukan itu. Oh, sebagai hamba Tuhan idealnya begini. Nah, itu di dalam kerja hermeneutik awal belum kita gunakan. Nanti ya, nanti. Oke, sekarang kita lihat setelah kita melakukan ini, nanti kita praktik ya. Setelah kita melakukan ini, kemudian yang kedua, baru misalnya kalian nanti akan melihat langkah kedua itu adalah terkait, ini sebenarnya langkah kedua ya, langkah kedua. Langkah pertama yang kita sebutkan pertama adalah doa ya. Mungkin saya perlu garis bawahi, atau saya harus garis bawahi, mungkin juga, karena kedudukan atau doa di dalam tafsir itu seringkali di dalam aktivitas Anda menafsir kitab suci, seringkali kita berdoa itu asal-asalan. Tuhan, saya mau baca Alkitab, biarlah Engkau menerangi hati saya dalam nama Yesus, amin. Ya kan? Tapi doa yang dimaksud di sini memiliki dasar. Kenapa doa itu diajukan pertama? Pertama, kita argumen pertama adalah ya, ini argumen pertama, yakni doa itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa penulis pertama adalah Allah. Penulis utama adalah Allah. Ya, misalnya saya tunjukkan kepada kalian beberapa waktu lalu. Ini misalnya ya. Jadi penulis utama itu Allah. Oke, maka sebagai penulis utama atau penulis yang menginspirasikan, mewahyukan kebenaran, maka kita perlu meminta kepenuhan supaya menerangi. Kedua, doa itu sebenarnya menegaskan bahwa kita mengakui Alkitab itu firman Allah. Ya, jadi doa itu menegaskan prasuposisi kita atau menguatkan ya prasuposisi tentang Alkitab, yaitu Alkitab adalah apa? Adalah firman Allah. Masih ingat yang lalu beberapa Senin waktu yang lalu saya katakan bahwa dia adalah firman Allah yang otoritatif, ya kan? Ya, kalau kita membaca misalnya 2 Timotius 3 ayat bagian akhir ya, 11-17, bagaimana kitab suci itu mengubah, mendidik, menegur, ya kan? Dan itu punya otoritas. Punya otoritas. Jadi ketika kita berdoa di dalam kita memulai hermeneutik atau kita mau menafsir, ingat baik-baik. Pertama, jangan lupa doa. Doa itu mengingatkan Anda bahwa kitab suci yang ada di hadapan Anda sebelum Anda melakukan orientasi teks itu adalah firman Allah. Kemudian yang kedua, diwahyukan oleh Allah. Itu sangat prinsip. Jadi bukan sekadar Anda datang hanya lip service saja, katakan bahwa saya memulai dengan doa. Tidak, tapi itu dengan satu dasar teologi yang sangat kuat. Nah, sesudah itu Anda melakukan nomor 3. Ini penting. Nomor 3 itu bicara tentang bagaimana Anda mempelajari introduksi kitab. Tergantung di sini kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, kan? Benar kan?
PL atau PB. Nah, kita kan cuma punya PL dan PB kan. Memang di dalam teman-teman kita dari Katolik itu ada namanya Deuterokanonika. Nah, Deuterokanonika ini arti sederhananya adalah apa? Kanon kedua. Ya, jadi di antara PL dan PB ini ada sejumlah kitab yang disebut dengan kitab apa? Deuterokanonika. Kitab apa saja? Ya, itu Salomo. Ya, kebijaksanaan Salomo ada di sini. Nah, ini teman-teman kita dari Katolik. Kalau orang Katolik menyebutnya Deuterokanonika. Bahkan sebenarnya Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan istilah itu, Deuterokanonika. Tapi ada yang sebutan yang lain yang sebenarnya perlu dihindari juga ya. Sebutan yang disebut dengan apokrifa. Sebutan apokrifa ya. Sebutan apokrifa itu sebenarnya bicara tentang apa arti sederhananya? Kitab-kitab tersembunyi. Nah, ini kebanyakan digunakan untuk dengan tendensi negatif, dengan asumsi negatif. Jadi ada yang menyebut kumpulan kitab-kitab ini sebagai apokrifa, tapi di dalam konteks kita antara Katolik dan Kristen ini atau dengan Protestan ini disepakati menggunakan istilah Deuterokanonika ya. Jadi itu rujukan yang diberikan oleh penerbit LAI ya, teman-teman yang ada di LAI. Oke, jadi kita menggunakan buku apa saja di sini. Nah, ini buku-buku yang kalian gunakan ini adalah buku pengantar Perjanjian Lama atau pengantar Perjanjian Baru. Kalian gunakan, misalnya kalian sudah belajar tentang apa? Pengantar Perjanjian Lama kan? Ya, kalian boleh menggunakan W.S. Lasor misalnya, W.S. Lasor ya. Atau buku yang ditulis oleh siapa lagi? Yang survei John Walton itu yang tebal, atau buku-buku yang lain, buku-buku yang disebut dengan judul survei atau introduksi ya, survei PL misalnya, atau survei PB, atau introduksi PL tersebut saja, atau apa, pengantar PL PB misalnya, atau apa lagi, pembimbing ke dalam Perjanjian Lama. Banyak sebutannya ya, tapi sebenarnya itu adalah studi tentang apa? Introduksi atau studi tentang pengantar kitab. Nah, kalian boleh membaca itu. Kalau kalian misalnya yang menjadi objek penafsiran kalian adalah kitab Yesaya, maka kalian membaca pengantar Perjanjian Lama tentang kitab Yesaya. Jangan Yesaya kalian baca Matius. Ya, itu namanya garuknya di mana, gatalnya di mana. Gatalnya di mana, Anda garuk di mana. Oke, sampai di sini jelas? Angkat ya. Jadi jangan lupa doa. Kemudian yang kedua, doa itu benar-benar kamu dari hati ya. Jangan asal saja. Kemudian yang kedua, baca sambil mencatat. Catat sebanyak mungkin. Bahkan dalam praktik yang Bapak lakukan itu, catatan itu banyak dilakukan. Ya, tapi itu keuntungan karena bisa sangat menyenangkan. Misalnya saya kasih dulu kalian contoh ya. Nah ini, misalnya ini tentang Zakaria. Nah, kalian kan tidak melihat misalnya itu ya. Nah Zakaria misalnya, Bapak kasih contoh ya. Ini catatan semua. Tapi
Tapi di sini belum ada yang namanya Bapak kasih renungan ya. Belum kan? Ini tentang konteks, tentang peristiwa kan. Terjadi pada zaman siapa dan seterusnya. Kemudian yang berikut misalnya, nah ini data semua kan. Tapi di sini Bapak bisa kasih kuliah ini bisa 3 kali. Hanya dengan apa? Dengan modal ini. Di sini ada peristiwa apa, di sini ada peristiwa apa, di sini ada peristiwa apa. Yang mau kamu lihat ada Hagai dan Sakaria, ada selang-seling begitu. Itu bisa kasih kuliah. Ya. Lalu yang ini nggak ada, kalian nggak bisa lihat di buku manapun. Tapi itu dari hasil studi Bapak. Nggak ada, Bapak nggak pakai melakukan studi sendiri. Ya. Lalu ini nggak ada juga. Ya, pentingnya informasi historis. Darius Raja Persia tidak dicatat. Sakaria Nabi Yehuda. Penulisan identitas Nabi Sakaria cukup lengkap. Ini udah bisa jadi tafsiran. Buku Bapak kalau mau nafsir tentang Sakaria dan seterusnya ya. Nama Ido itu dicari di mana? Bolak-balik bacanya. Dapat di sini, buka lagi kitab yang lain, baca baik-baik. Oh ini cocok nggak kita menyebutkan dengan menggunakan misalnya Ido sama dengan ada kata adaya, itu ada hubungannya. Tapi nggak segampang itu langsung bisa menarik kesimpulan, mesti mendalam. Ya. Lalu ini misalnya ayat pasal 2 nih, pasal 1 ayat 2. Nah ini ada yang Bapak kasih catatan di sini. Nah ini ya. Karena Bapak perlu highlight itu ya, perlu menekankan itu ya. Jadi persatuan atas umat yang memberontak atau tidak setia. Memang di sini disebutkan. Lalu di sini, nah ini ada juga Bapak highlight, Bapak tulis. Ya. Tapi itu sangat menarik ya. Itu juga temuan, tapi sudah menjadi sedikit tafsir ya. Pergi dan janji, tapi perintah dan janji yang otoritatif. Ya. Kembalilah ya, kembalilah itu perintah Tuhan, kamu harus bertobat dan aku akan, itu janji Tuhan. Tapi dua-duanya diawali dengan apa? Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman. Jadi Tuhan beginilah firman Tuhan, kamu harus kembali, itu punya otoritas. Tapi setelah Tuhan janji, aku akan, demikianlah firman Tuhan. Nah itu disebut dengan perintah dan janji. Nah itu contoh bagaimana kita bisa membuat sebuah catatan-catatan pentingnya. Oke, jadi saya harap Anda bisa memahami itu. Jadi introduksi. Sampai di sini jelas? Oke, sekarang yang keempat itu adalah konteks. Ya, yang keempat itu adalah apa? Konteks. Nah konteks inilah yang kemudian memayungi beberapa itu, misalnya ada genre, atau di sini bisa introduksi, sini bisa tadi itu misalnya soal introduksi kitab itu genre kitab apa sebagainya ya, ada di sini. Jadi kita kembali ke genre. Nah itu konteks. Nah saya menyebut konteks itu ada dua. Satu konteks peristiwa. Catat ya, konteks peristiwa. Kemudian yang kedua konteks sastra atau literer atau disebut dengan konteks tekstual. Sama saja ya. Jadi konteks peristiwa, konteks tekstual. Oke. Nah, konteks peristiwa itu apa saja? Banyak. Seringkali kita mendapati atau bacaan kita itu terikat pada peristiwa. Misalnya orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu kan peristiwa mereka keluar kan. Tapi kita membaca teks kan. Tapi kita sudah terikat kepada satu peristiwa di mana orang Israel berada di Mesir. Jadi Israel berada di Mesir. Lalu orang Israel ini harus keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu peristiwa.
Kapan mereka keluar dari sana? Itu peristiwa. Ya, siapa rajanya pada waktu itu? Ya, kalau kalian misalnya bilang, oh ada Raja Firaun, bukan. Firaun itu bukan raja. Ya, bukan. Firaun itu bukan nama diri ya. Firaun ini bukan nama diri. Sama dengan Herodes. Herodes itu bukan nama Januari misalnya, bukan. Herodes itu apa? Sebutan. Firaun juga sebutan. Ya. Jadi kalian harus cari Firaun itu siapa aja di situ. Firaun keberapa? Ada nama-namanya, Neko dan sebagainya. Nah, konteks itu ada dua ya. Tadi saya bilang ada konteks peristiwa. Apalagi tadi satu? Oke. Konteks apa? Sastra atau literer misalnya semua. Atau tekstual. Ya. Nah, konteks tekstual itu kalian yang perlu catat adalah, kalian pernah dengar nggak kalau ada yang berkhotbah begini, ayat 1 sampai dengan ayat 3, pernah nggak? Nah, itu disebut dengan apa? Konteks tekstual. Pasal ini terdiri atas 3 bagian, ayat 1 sampai ayat 5, ayat 6 sampai ayat 10, ayat 11 sampai ayat 20 misalnya. Nah, itu disebut dengan apa? Tekstual. Pasal ini harusnya berada di dalam pasal ini sampai di sini. Jadi pasal yang kita baca ini adalah bagian dari 3 pasal ini atau 10 pasal ini. Itu konteks apa? Teks. Dia bicara nggak di situ peristiwa? Enggak. Dia cuma membicarakan apa? Pembagian teks. Ngerti ya? Atau lebih kecil lagi, ayat ini dibagi menjadi 2, ayat 1A, ayat 1B misalnya. Itu disebut konteks apa? Tekstual. Nah, konteks tekstual itu bicara tentang unit-unit teks. Oke? Unit-unit teks. Dari ayat 1 sampai ayat 3, atau ya terserah lah kita misalnya membaca gitu. Oke, sampai di sini paham? Paham? Jelas? Yang belum jelas? Enggak ada yang belum jelas. Sudah jelas? Jelas ya? Nanti dalam praktiknya kalian harus ingat itu. Itu artinya ketika kita mencoba melihat konteks peristiwa, lebih apa? Kita tidak lagi terpaku pada apa? Bisa saja terpaku pada pembagian teks tadi kan? Tapi kita baca keseluruhan. Kira-kira bagian ini terjadi di mana sih? Siapa sih tokohnya? Apa yang terjadi? Benar kan? Itu namanya peristiwa. Oke? Paham? Waktu Maria dan Yusuf ke Mesir dengan bayi itu, mereka lari ke Mesir karena ada apa sih? Kenapa mereka lari ke Mesir? Karena ada apa? Iya, ada pembunuhan anak-anak kecil, ya kan? Itu peristiwa kan? Siapa yang menyuruh itu? Nah, kamu mesti cari kan? Setelah kamu tahu kapan kira-kira itu, ya kan? Itu namanya peristiwa. Artinya itu adalah data apa? Data historis. Itu loh. Ya, jadi kita bicara dalam konteks itu ada 2. Harus hati-hati. Jangan berhenti pada apa? Jangan berhenti pada tekstual. Ya, kalau tekstual sayang sekali, ya kan? Anda tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan data historis. Nah, bedanya bagaimana Pak kalau kita membaca kitab Mazmur misalnya? Itu kan nggak ada latar belakangnya, nggak ada catatan-catatan. Oh ada, jangan sampai salah. Ya. Itu bisa baca ke dalam kitab, misalnya 1 Samuel, 2 Samuel, atau
ya raja-raja ya, bicara tentang Daud yang melarikan diri kan bisa dibaca di dalam kitab-kitab, benar nggak? Iya. Bagaimana Daud melarikan diri karena Absalom anaknya mau merebut tahtanya, merebut kerajaannya, Daud lari. Itu ada di dalam kitab-kitab sebelum. Jadi Anda bisa cari di sana. Itu peristiwa ya. Jadi saya harap Anda pahami. Oke? Jelas ya? Nah, jadi kita paling banyak menyita waktu di mana? Paling banyak menyita waktu kita itu semuanya saya kira sama bebannya, karena itu membutuhkan Anda konsentrasi penuh di dalam. Tapi memang yang paling menarik itu ada di sini. Ya, karena ini bicara studi Anda di sini ya. Bicara apa? Studi kamu kan? Kamu sendiri yang harus menemukan. Boleh nggak kamu tanya sini? Saya Januari tanya Mesias. Kamu dapat apa Mesias? Pinjam dong catatanmu. Boleh nggak? Boleh saja, tapi apa? Sebenarnya dia tidak dapat apa-apa kan? Yang dapat apa-apa siapa? Mesias. Jadi ini adalah studi Anda, kerja mandiri ya. Studi sendiri ya. Artinya Anda perlu waktu. Karena itu kerja hermeneutik itu adalah kerja yang meminta waktu Anda lebih. Kalau Anda mau menafsir, Anda diminta waktu cukup banyak. Kalau ini Anda mencari buku, pandangan orang tentang kitab itu apa, kan? Berarti Anda membaca juga kitab itu kan, baca pandangan dan sebagainya. Kalau ini Anda kembali lagi ke dalam kitab itu, atau membaca bagian ini ada juga. Nanti di dalam buku-buku tertentu ada sejarah kitab dan sebagainya, peristiwa-peristiwa dan sebagainya bisa gunakan. Yang ini kan Anda tidak mungkin minta orang lain kan, WA, ya, anugerah tolong doakan saya mau buat hermeneutik begini. Kau doa yang mewakili saya, boleh nggak? Ini orang, ya, agak begini dia. Tak mungkin dong. Jadi ya di dalam kelas hermeneutik saya menggugah Anda, mendorong Anda untuk bagaimana kemudian bisa sampai kepada kerja Anda itu membuahkan hasil. Ya. Oke. Sekarang kita lihat misalnya soal makna ya. Soal makna. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Ya, boleh. Di dalam konteks pertanyaan saya seperti ini kan, konteks ini pembagiannya ada dua gitu Pak dalam kitab ini. Terus yang jadi pertanyaan saya, misalkan keduanya ini dipisahkan satu persatu gitu, kalau misalnya seseorang itu mempersiapkan konteksnya tentang peristiwa, nah dia mempersiapkan tentang peristiwa itu. Kemudian yang ini yang jadi pertanyaan saya juga misalnya dalam tekstual gitu kan, misalnya kitab Mazmur. Nah sedangkan tidak bisa hanya mempelajari teksnya saja, tetapi dia harus melihat latar belakang Mazmur itu. Seperti itu, di dalam latar belakang pasti adanya peristiwa. Jadi pertanyaan saya berarti keduanya itu yang saya bingung Pak. Kalau tekstual ini kan mengandung, menurut saya sih ada dua, yang peristiwa sama tekstualnya bisa masuk. Kalau peristiwa ini bagaimana Pak? Yang dimaksud dengan peristiwa itu tentu bisa nggak dipisah dari teks. Ya, basis kita mencari peristiwa itu kan di teks. Kita baca teks itu, kita baca pasal itu. Ya. Jadi kita tidak mendapatkan peristiwa di luar teks bacaan kita, bukan? Setuju? Setuju nggak? Iyalah, mana yang nggak setuju? Ketika kamu baca misalnya Yesus atau Yusuf dan Maria melarikan diri atau mengungsi, bisa katakan begitu ya, pergi ke Mesir. Kan kalian membaca teks itu kan? Dari situ kalian mendapatkan apa? Peristiwa kan? Tadi yang saya maksud adalah
kita bisa melihat dari peristiwa itu juga pada pembagian teks. Misalnya di sini Yusuf dan Maria masih ada di Bethlehem misalnya. Lalu di ayat sekian ini Maria dan Yusuf sudah ada di mana? Di Mesir. Itu sudah sebagai pembagi. Itu yang disebut dengan tekstual juga, bisa aja. Jadi ayat ini sampai ayat ini bisa misalnya peristiwanya ada di Bethlehem. Ya kan? Siapa yang masih di situ? Yusuf, Maria, dan Yesus. Lalu ayat ini sampai ayat ini sudah berada di Mesir. Nah, lalu kamu kan muncul pertanyaan. Di dalam perjalanan itu diceritakan nggak ayat ini sampai ayat ini? Kan nggak? Benar ya? Hanya dikasih tahu secara umum saja. Jadi yang dikatakan oleh Agit tadi itu soal pemisahan, bisa nggak? Misalnya kira-kira di dalam satu kerja hermeneutik khusus untuk konteks bisa dua-duanya. Bisa juga kamu baca dulu secara keseluruhan, kamu tulis apa peristiwa yang terjadi, lalu kamu mulai melihat berdasarkan peristiwa itu kamu cocokkan, sesuaikan dengan teks itu. Itu bisa saja ya. Nah, soal yang tadi Mazmur dan Amsal, saya tambahkan Amsal. Biasanya Mazmur dan Amsal itu tidak bisa, jarang, bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau membaca kitab puisi atau kitab sastra hikmat itu tidak bisa diblok dalam arti ayat ini sampai ayat ini. Ya, kenapa? Karena kitab puisi dan sastra hikmat itu memiliki sifat karakteristik yang disebut dengan berdiri sendiri. Apa yang berdiri sendiri? Misalnya bait atau ayat ya. Nah, misalnya ayat 1, dia berdiri sendiri. Tidak terikat pada ayat berikutnya. Apalagi kita membaca, misalnya membaca Amsal pasal 10 sampai Amsal terakhir. Itu udah masing-masing. Jadi ayat demi ayat itu adalah unit-unit terpisah. Nah, bagaimana kita bisa membuat konteks tekstualnya, Pak? Ya, mesti berstudi satu-satu ayat. Ya kan? Kecuali kita misalnya membaca Amsal itu, kita membaca satu kitab misalnya 1 sampai 9. Nah, gitu ya. Lalu 10 sampai 31 misalnya. Ya, kita bisa bagi dua, pasal 1 sampai pasal 9, pasal 10 sampai 31. Atau membaca Kejadian misalnya. Kejadian lebih gampang ya. Kejadian 1 sampai 11. Lalu Kejadian 12 sampai 50. Ini masih bisa dibagi lagi. 1 sampai 2, ya kan? Lalu 3. Lalu 4 sampai 4, lalu 5 sampai berapa? Sampai 5 itu sendiri, 6 sampai 9, 10, lalu 11. Ya begitu, kita bisa bagi begitu. Dari mana kita tahu? Ya, karena baca ya. 1 sampai 2 penciptaan, ya kan? 3 kejatuhan, 4 itu tentang Kain dan Habel, 5 tentang silsilah, 6 tentang Nuh, ini pasal 9 kan? 10 tentang silsilah lagi kan? 11 tentang apa? Tentang Kain Babel, lalu di baliknya juga ada silsilah. 12 sudah tentang Abraham dan keturunannya sampai pasal 50. Tinggal dibagi lagi, Abraham sampai pasal sekian, Ishak sampai pasal mana, Yakub sampai pasal mana, kan begitu. Ngerti maksudnya? Ternyata gampang kan? Gampang nggak? Iya gampang, karena membaca dengan teliti. Jadi Anda tidak salah sebut. Misalnya Anda sebut misalnya ketika Anda sedang khotbah di atas mimbar, kemudian saudara pada waktu Abraham sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian pasal 40. Mana Abraham ada di pasal 40?
lalu kalian ada yang nyaut dari belakang khotbah kalian, amin. Wah, tuh. Ya. Jadi Abraham itu di mana? Kejadian 12, 13, 14, 15. Kalau ada yang bilang kejadian 40 atau 37, silakanlah dunia kan. Berarti ini pengkhotbah tidak apa? Tidak membaca kejadian secara menyeluruh dan tidak membagi-bagi. Ya, jadi soal konteks tekstual untuk kitab-kitab Mazmur, Amsal misalnya, itu agak sulit untuk memisahkan ayat 1 sampai sekian dan sebagainya. Karena dia modelnya adalah secara sastra, secara teks atau studi terhadap bagian-bagian itu dianggap ayat demi ayat itu independen, berdiri sendiri. Begitu Age? Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, kita istirahat dulu ya. Kita break dulu.